Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul KPK dan EPB. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Budia Anugrat Herjamjam selaku dosen mata kuliah Pendidikan Matematika SD 1. Perkenalkan, nama anggota kami, saya Nita Prihatini. Dan saya Jamilah. Saya Fatma Akal. KPK, pengertian bilangan prima. Idealnya sebelum kalian mengetahui cara mencari EPB dan KPK, maka pertama-tama kalian perlu mengingat kembali mengenai bilangan prima serta faktorisasi prima. Apa yang dimaksud dengan bilangan prima ini? Bilangan prima ialah bilangan asli yang cuma mempunyai dua faktor, yakni bilangan itu sendiri serta angka 1. Secara umum bilangan ini tidak dapat dibagi habis dengan bilangan tersebut sendiri. Misalnya seperti bilangan prima ialah angka 2, 3, 7, 5, 11 dan selanjutnya. Dalam matematika, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 dan faktor pembaginya adalah 1. Dan bilangan itu sendiri, 2 dan 3 adalah bilangan prima. 4 bukan bilangan prima karena 4 bisa dibagi 2. 2. Menemukan faktor prima suatu bilangan. Untuk mencari faktor prima dari suatu bilangan, caranya cukup mudah, yaitu bagilah bilangan tersebut dengan bilangan prima terkecil secara berulang-ulang hingga tidak dapat dilakukan pembagian lagi dengan bilangan prima. Berikut ini adalah contoh mencari faktor prima. Soal carilah faktor prima dari 42. Jawabannya, bagi 42 dengan bilangan prima terkecil yang bisa membagi 42 yaitu 2. 42 dibagi 2 sama dengan 21. Bagi 21 dengan bilangan prima terkecil dengan membaginya 21 yaitu 3. Jadi 21 dibagi 3 sama dengan 7. Dari sini kita berhenti karena 7 tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan prima. Faktor dari 42 yaitu 2 kali 3 kali 7 yang dicetak tebal. Jadi faktor 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. 3. Bilangan prima dan faktorisasi prima. Bilangan prima digunakan untuk mencari faktor-faktor prima dari sebuah bilangan komposit. Dari faktor-faktor tersebut, 2 atau lebih bilangan komposit dapat dicari persamaan melalui faktor persekutuan terbesar atau PBB dan kelipatan persekutuan terkecil KPK. 4. Cara mencari KPK. Penggunaan faktor prima kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan atau lebih merupakan kelipatan angka terkecil dari masing-masing bilangan tersebut. Terdapat dua cara untuk menyelesaikan masalah KPK, yaitu metode kelipatan persekutuan dan metode faktorisasi prima. Yang A, kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan merupakan kelipatan yang sama dari dua atau lebih bilangan. Untuk mencari bilangan tersebut, kita jabarkan kelipatan setiap bilangan tersebut. Kemudian kita cari nilai yang sama irisannya dari kelipatan tersebut. Misalnya, tentukan KPK 4, 6. Tentukan kelipatan dari 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan 40. Selanjutnya, tentukan kelipatan dari 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan seterusnya. Tentukan kelipatan dari 6, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, dan seterusnya. Kelipatan dari persekutuan adalah 12, 24, 36. Karena yang terkecil adalah 12, maka KPK 4, 6 sama dengan 12. B. Faktorisasi prima. Cara selanjutnya ini dapat dengan
mengalihkan semua faktor prima dari bilangan tersebut. Apabila ada bilangan yang sama, maka ambillah dengan pangkat yang terbesar dari, dan jika memiliki pangkat yang sama, maka ambillah salah satunya saja, misalnya tentukan 40 atau 60. Nah, faktorisasi prima dari 40 adalah 2 pangkat 3 kali 5. Nah, faktorisasi prima dari 60 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Nah, jadi 40 dan 60 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Yang C dengan tabel, sebenarnya cara ini hampir sama dengan pohon faktor, tetapi lebih rumit sedikit karena bilangan yang dicari faktornya dijadikan satu dalam satu tabel. Bagilah dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Bagilah semua bilangan sampai tidak bisa dibagi lagi 2. Baru ganti ke bilangan prima selanjutnya 3. Bagilah dengan bilangan selanjutnya 5 sampai menghasilkan hasil 1. KPK-nya adalah perkalian semua bilangan prima. Jadi KPK dari 40 dan 60 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan 120. D. Menentukan KPK dari 3 bilangan. Untuk menentukan KPK dari 3 bilangan digunakan langkah seperti pada mencari KPK dari 2 bilangan. Masing-masing bilangan dinyatakan dalam bentuk perkalian bilangan berpangkat. Yang nomor 1, KPK-nya adalah hasil dari semua bilangan pokok dengan pangkat terbesar yang terdapat pada semua bentuk perkalian bilangan berpangkat. Contohnya, carilah KPK dari 36, 42, dan 56. Nah, 36 sama dengan 2 pangkat 2, 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, kalau 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. Dan yang 56 sama dengan 2 pangkat 3 kali 7. KPK dari 36, 42, dan 56 adalah 23 kali 32 kali 7 sama dengan 504. 2. Penggunaan KPK dalam penjumlahan atau pengurangan pecahan pada contoh, hitunglah 2/15 ditambah 8/21 sama dengan, penyelesaiannya kita harus mencari dulu, menyamakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK, dan KPK 15 itu 3 dikali 5 dan 21. 21 sama dengan 3 kali 7 adalah KPK dari 15 dan 21 adalah 3 kali 5 kali 7 sama dengan 105. Jadi 2/15 sama dengan ditambah 8/21 sama dengan 2 kali 7/105 ditambah 8 dikali 5 sama dengan 105 sama dengan 14 dari 2 kali 7 sama dengan 14 per 105 ditambah 40 per 105. Jadi sama dengan 50 sama dengan 14 per 105 ditambah sama dengan 14 ditambah 40 karena penyebutnya sama 105 jadi per
105 sama dengan 14 ditambah 40 sama dengan 54 per 105. 3 dibagi 3 per 105. 24 dibagi 3 sama dengan per 105. 18 per 35. Ini hasilnya. FPB 1. Cara mencari FPB dengan faktor prima. Bilangan prima digunakan untuk mencari faktor-faktor prima dari sebuah bilangan komposit. Dari faktor-faktor tersebut, 2 atau lebih bilangan komposit dapat dicari persamaannya melalui FPB dan KPK. Contoh soal, FPB 12 dan 20. Difaktorkan terlebih dahulu 12. 12 dibagi 1 habis, 12 dibagi 2 habis, dibagi 4 habis, dibagi 6 habis, dan dibagi 12 habis. Selanjutnya faktorkan 20. 20 dibagi 1 habis, dibagi 2 habis, dibagi 4 habis, dibagi 5 habis, dibagi 10 habis, dan dibagi 20 habis. Kita cari persamaannya. Untuk mencari FPB, kita cari persamaannya terlebih dahulu. Persamaannya 1, 2, dan 4. Dan diambil yang terbesar. Yang terbesar adalah 4. Jadi FPB 12 dan 20 adalah 4. A. Faktor persekutuan, yaitu mencari FPB dengan menentukan faktor-faktor persekutuan dari dua bilangan tersebut. Untuk mempermudah pemahaman, kita gunakan contoh mencari FPB 24 dan 32. Langkah pertama, tentukan semua faktor dari 24 dan 32. Terlebih dahulu 24 kita faktorkan. Hitungnya seperti tadi. 24 dibagi 1 habis, 24 dibagi 2 habis, 24 dibagi 3 habis, dan seterusnya hingga 24. Selanjutnya kita faktorkan 32. Dihitung seperti tadi. 32 dibagi 1 habis, 32 dibagi 2 habis, dan seterusnya hingga 32. Selanjutnya langkah kedua, tentukan irisan dari faktor 24 dan 32. Kita ambil tadi yang langkah pertama yang sudah difaktorkan 24. Hasil faktor 24 dan hasil faktor 32. Kita buat irisannya. Lalu kita cari persamaannya. Yang sama yaitu 1, 2, 4, dan 8. Setelah kita dapat semuanya, kita lihat hasil yang terbesarnya. Yang terbesar adalah 8. Jadi FPB 24 dan 32 adalah 8. Langkah ketiga yaitu tentukan faktor persekutuan terbesar dari irisan tersebut. Kita sudah menentukan persekutuan dari 24 dan 32 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Kita cari persekutuan terbesar dari mereka ini. Yang terbesar adalah 8. Jadi FPB 24 persekutuan FPB 24 dan 32 adalah 8. Selanjutnya faktorisasi prima. Mencari FPB dengan menjabarkan faktorisasi prima dari dua bilangan tersebut. Kita cari FPB 24 dan 32 menggunakan faktorisasi prima. Kita cari FPB 24 dan 32 menggunakan pohon faktor seperti 24 dibagi 2 12, dibagi 2 6, dibagi 2 3. Dan selanjutnya 32 dibagi 2 16, dibagi 2 8, dibagi 2 4, dibagi 2 2. Jadi faktor 24 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Faktor dari 32. 2 dikali 2 dikali 2
dikali 2 dikali 2. Seperti itu. Lalu kita jumlahkan yang tadi. 2-nya 2 pangkat 3 dikali 3. 2-nya ada 5, jadi 2 pangkat 5. Jadi FPB 24 dan 32 adalah 2 pangkat 3. Karena FPB mengambil bilangan yang sama. Ini sama dan ini sama. Tapi yang diambil yang terkecilnya saja. Yang terkecil yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dijabarkan lagi. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi FPB 24 dan 32 adalah 8. C. Algoritma Euclid. Algoritma ini merupakan algoritma yang digunakan untuk menentukan FPB dari dua bilangan. Cara menggunakan algoritma Euclid ada 3 cara, yaitu cara pertama, kita cari FPB 80 dan 12. Kita faktorkan seperti cara yang pertama kita cari. 80 dibagi 1 habis, dibagi 2 habis, dibagi 4, dan seterusnya sampai 80. Selanjutnya difaktorkan 12. 12 difaktorkan juga. Seperti ini hasilnya. Jadi FPB 80 dan 12 adalah 4. Cara kedua menggunakan rumus. Cara kedua yaitu kita cari FPB-nya juga 80 dan 12 menggunakan rumus Rn-2 dan Rn-1 dikali Qn ditambah Rn. Pertama kita cari dulu 80. 80 kita cari 80 dibagi 6 sama dengan 12. Tapi ada sisanya 8. Seperti 6 dikali 12. 6 dikali 12 yaitu 72. 80 dikurang 72 sisanya 8. Jadinya 80 dibagi 6 masih ada sisa 8. Begitu juga 12. 12 dibagi 8 kan 1, masih ada sisa 4. 8 dikali 1 sama dengan 8. 12 dikurang 8 masih ada sisa 4. Jadinya selanjutnya kita ambil yang persamaannya saja. Persamaannya yaitu 8. Ini 8. Dari 80 ada angka 8. Dari 12 ada angka 8. 8-nya ini kita sederhanakan. 8 sama dengan 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi habis. 8 dibagi 4 kan habis. Jadinya ditambah 0. Jadi FPB 80 dan 12 adalah 4. Karena kita ambil angka sebelum 0. Angka sebelum 0 yang pertama adalah 4. Jadi kita ambil angka 4-nya saja. Jadi FPB 80 dan 12 adalah 4. Selanjutnya cara yang ketiga. Langkah menemukan algoritma Euclid. Cara yang ketiga kita juga mencari FPB 80 dan 12. 80 dibagi 12 sama dengan 6. Masih ada sisa 8. 12 dibagi 8 sama dengan 1. Masih ada sisa 4. Kita ambil 8-nya saja nih. 8. Seperti tadi ini 8. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Habis. Sisanya 0. Kan habis ya sisanya 0. Jadi FPB 80 dan 12 sama dengan 8 dan 4. Nih 8 dan 4. Disederhanakan lagi, diperkecil. Jadi 4 dan 0. Jadi FPB 80 dan 12 adalah 4.
Yang kedua ada FPB dari 3 bilangan. Seperti halnya mencari FPB dari 2 bilangan untuk mencari FPB dari 3 bilangan. Nyatanya dahulu masing-masing bilangan dalam bentuk perkalian faktor primanya, kemudian pilih faktor prima yang merupakan faktor persekutuan dari ketiga bilangan tadi dan kalikan. Contoh, tentukan FPB dari 16, 28, dan 40. Penyelesaian. Di sini misal kita mencari dulu FPB dari 16. Oke, gitu kan. Misal 16 kita bagi 2, 16 bagi 2 sama dengan 8, bagi 2 4, bagi 2 2. Terus di situ ada 28 bagi 2 14 bagi 2 7. Di situ ada 40 bagi 2 20, bagi 2 lagi 10, bagi 2 ada 5. Oke, 5. Perhatikan contoh penerapan FPP pada soal cerita di bawah ini. Mobil Tiara menempuh jarak 28 km setelah menghabiskan 1 liter bensin, sedangkan Naomi menempuh jarak 30 dengan volume bensin yang sama. Jika mereka mengemudi dari tempat yang sama ke pom bensin terdekat, berapa jarak yang mereka tempuh? Di sini kita bisa menyelesaikan dengan pohon faktor. Contohnya 28 bagi 2 ada 14, bagi 2 7. Terus itu ada 30 bagi 2 15, bagi 3 ada 5. Sedangkan 28 ini sama dengan 2 pangkat 2 kali 7. Yang 30 ini ada 2 kali 3 kali 5. Ini ya. Terus jadi jarak antara tempat mereka dengan pom bensin terdekat adalah ada 2. Jadi FPB 28 adalah 2 km. Jarak yang terdekat adalah 2 km. Yang ketiga ada hubungan KPK dan FPB untuk mencari KPK dan FPB dari 2 bilangan atau lebih. Jika salah satu di antara KPK atau FPB sudah diketahui, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut. A titik B sama dengan KPK buka kurung A, B tutup kurung kali FPB buka kurung A, B tutup kurung. Dengan kata lain, sini ada KPK buka kurung A, B sama dengan A, B tip. Sini ada FPB buka kurung A, B. Atau bisa juga FPB buka kurung 1, B sama dengan A, B sama KPK dan buka kurung A, B. Yang keempat ada penerapan KPK dan FPB. Di situ langkah-langkah penentuan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 2 bilangan adalah menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan, menentukan kelipatan persekutuan dari 2 bilangan tersebut. Yang ketiga ada menentukan kelipatan persekutuan yang nilainya yang paling kecil. Contoh, tentukan KPK dari 8 dan 12. Situ ada jawab. Tadi kan menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Contohnya ini ada 8, kelipatannya ada 8 ditambah 8, 16, ditambah 8 lagi ada 24, ditambah 8 lagi 32, ditambah 8 lagi 40, dan seterusnya. Yang kedua ada kelipatan 12. 12 ditambah 12 24, ditambah 12 lagi ada 36, ditambah 12 lagi ada 48, dan seterusnya.
kelipatan persekutuan 8 dan 12 sama dengan 24,28 dan 72. KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Contoh soal lagi, tentukan FPB dari 24 dan 45. Yang F faktornya kita hitung yang 24, ada 2, 12, terus 2, 6, 3, 2, 2, 3, 3, 1. Jadi ini saya jelaskan lagi, 2, 3, 1. Yang kedua ada 24 lagi, bisa kita pakai 4 sama dengan 5, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Yang satunya lagi ada 24 lagi, bisa kita bagikan dengan 8, hasilnya 3, 3, 1. Terus ada lagi 24 lagi, bisa 12, hasilnya 2, bisa kita bagi 1, hasilnya 1. Ini yang terakhir. Di situ sekarang kita hitung yang 45. Jadi F dari 24 tadi ada 1, 2, 3, 4, 6, 8 dan 12, 24. Ada 24. Terus yang F dari 45 ada 1, 3, 9, 15, 45. Jadi ada 1, 3, 5, 9, 15, 45. Habis itu faktor persekutuan, faktor FP dari 24 dan 45 sama dengan, di sini ada 1 dan 3. Faktor persekutuannya ada 1, 3. Ada 1, sedangkan FPB dari 24 dan 45 atau faktor persekutuan terbesar adalah ada angka 3. Faktor persekutuan FPB dari 24 dan kesimpulannya adalah bilangan prima ialah bilangan asli yang cuma mempunyai 2 faktor, yakni bilangan itu sendiri serta angka 1. Secara umum bilangan ini tidak dapat dibagi habis dengan bilangan tersebut sendiri. Misalnya seperti bilangan prima ialah angka 2, ada angka 3, ada angka 5, ada angka 7, 11, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan terkecil KPK atau dari 2 bilangan atau lebih merupakan kelipatan angka terkecil dari masing-masing bilangan tersebut. Dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan least common multiple atau LMC. Sedangkan faktor persekutuan tersebut atau faktor persekutuan terbesar dari 2 atau lebih bilangan asli adalah faktor tersebut dari faktor persekutuan angka-angka itu. Terima kasih.